Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang ya Sahabat Senja, senang sekali saya Syarina bisa kembali menemani para sahabat Senja semuanya di podcast Bilik Senja PG PAUD IKIP Siliwangi. Ada 1000 lebih kayaknya yang nonton ya ini. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak akan sendiri. Saya sudah ditemani oleh dosen-dosen favorit kita di Prodi PG PAUD. Ada Bu Haja Komala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ibu Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Apa kabar ini? Halo. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kan berdua nih Bu Haja Komala sama Bu Chandra ini berkegiatannya luar biasa ya. Ini tetap ya prokes dan lain-lain. Ini sampai 2 rangkap nih. Wah, sama Ya, saya juga nih udah sama. Saking takutnya nih. saking takutnya. 2 rangkap. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi apa? Bukan bisa, kita mengajak lah ya sahabat-sahabat Senja. Betul, mengedukasi sahabat-sahabat Senja semua. Bahwa sekarang kan di Kota Cimahi pun lagi Sama. tinggi ya. Rumahnya juga sama. Jangan khawatir ini kalau buat sahabat Senja yang mau daftar ke IKIP Siliwangi mah nggak usah takut gitu ya, karena kita udah bisa langsung daftar dari rumah aja, langsung aja klik di pmb.ikipsiliwangi.ac.id. Nanti akan ada di description box-nya ya pokoknya. Nah, ini karena kita kedatangan dari dosen-dosen yang luar biasa sekali ini sahabat Senja. Ini kemarin salah satu kelompok dari Prodi PG PAUD ini memenangkan lolos ya KBM. Justru awalnya itu ya itu ini mungkin temen ini partneran nih. Wah, ini mah udah Chandra nih. Kita mah udah gini nih. Ya ini mah gini banget gitu ya. Jadi sebetulnya kita waktu itu ceritanya Semangat kita mah ya. Iya. Kalau boleh tahu kan waktu itu teman-teman sudah pada ini ya, sudah mulai planning, udah mulai ini. Kami belum apa-apa gitu. Bahkan mungkin termasuk kelompok terakhir gitu ya. Betul. Bahkan mahasiswanya juga sudah isinya sudah masuk ke kelompok yang lain. Alhamdulillah nih cerita aja ya mungkin. Iya. Kisah-kisah ini ya. Pertama mungkin Ibu Chandra ngambil nih, Bu, nanti gini. Aduh, mana mahasiswanya ya gitu. Alhamdulillah dari kami mungkin mahasiswanya juga responsif ya. Betul. Kebetulan 2019 juga ini udah gitu IT-nya juga lumayan ya. Awal-awal kita kesulitan ya. Aduh, judulnya apa ya gitu. Biasa awal-awal judul sebagai ngobrol-ngobrol. Pada waktu itu kan kita tinggal 3 hari lagi ya. Betul. Sementara Biasa mahasiswa deadline kalau nah kita deadline sih, ya, banget gitu ya. deadline kalau kita. Nah, terus mahasiswanya belum ada. Nah ini teman dan ini sahabat yang mungkin sering memberikan motivasi. Ada berapa orang? Baru 2 orang ya waktu itu. Iya. Dia besok kita langsung tancap gas. Ya, Enggak, iya. tapi nekatnya juga dengan pertimbangan, dengan perhitungan yang matang, sehingga kita juga biarpun misalnya nekat, tapi kita juga sudah punya step by step yang harus kita lakukan, sehingga apa yang bisa kita lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, benar nggak? Iya, terus pengalaman mungkin di mahasiswa kami kita ya di PG PAUD itu sudah terbiasa ya. Mungkin ketika kita belajar mahasiswa pun suka diajak untuk istilahnya ya, bagaimana kenyataan di lapangan. Betul. Ketika kami ajak kewirausahaan, kebetulan saya juga mungkin punya cerita sedikit ya, yang waktu dulu juga sama, misalnya sebelumnya ya kita suka try and error dan sebagainya. Cuman judulnya apa yang menarik ya? Nah akhirnya, ya mungkin kira-kira nih mungkin yang mungkin berbeda ya, lain daripada yang lain, walaupun mungkin bentuknya hampir sama, tapi kita ini ngobrol-ngobrol gitu ya, semalam jadi ya kita. Alhamdulillah. Semalam jadi, alhamdulillah gitu sampai begadang tuh di kita di Ibu Koperasi nih. Wah, ini betul sekali ya, Ibu Koperasi terkenal. Ya, kebetulan strukturalnya ada di koperasi dan di BPU, jadi otomatis saya sangat bersentuhan banget gitu dengan kewirausahaan. Makanya mungkin mengampu juga untuk pembelajaran kewirausahaan berbasis entrepreneurship buat anak usia dini. Nah, Karena memang kita tuh ya anak usia dini ini harus kita beri dasar Bukan sebagai hanya untuk fundamental. ini, jadi orang pendidik, Jadi sehingga gitu. pada saat nanti dia besar itu kan kita tuh memberikan masukan buat anak itu bukan hanya ketika dia menjadi besar kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk nggak berujuk, tapi kita ini memberikan dari mulai anak usia dini sehingga nanti akan dampaknya bisa kita dapatkan 20 tahun ke depan. Nah, gimana bisa dapat seperti ini?
Makanya karena di IKIP Siliwangi ini merupakan salah satunya lulusannya itu untuk nanti entrepreneurship, jadi otomatis ini memberikan dasar yang benar-benar sangat fundamental, memberikan dasar basic agar nanti anak-anak yang dosen-dosen dan guru-guru yang lulusan output dari IKIP Siliwangi adalah memang betul-betul yang bisa mengerti dalam entrepreneurship. Gitu betul, ya, Bu setuju Haji? ya. Coba. Karena kebetulan mungkin kami ya, saya dan Ibu Sana juga sama jadi tim dosen kewirausahaan seperti kemarin ya. Betul, Kita sudah melaksanakan hal itu ada. Jadi betul. ketika mengajar mata kuliah kewirausahaan mau dimanapun ya, prodi PG PAUD atau mungkin yang lainnya, dari mungkin sudah jadi visi misi dari kami dari sekolah di IKIP Siliwangi Bandung, mungkin khususnya di prodi PG PAUD. Jadi kita memberikan keleluasaan ya, bahkan mahasiswa itu bukan hanya teori, prakteknya gitu ya. Langsung implementasinya ya, maksudnya bagaimana. Karena kalau nggak implementasi Nah, itu, buat ya. apa? Percuma cuma Sehingga, ngomong doang, ya, cuap-cuap nggak ada. Makanya alhamdulillah gitu kemarin itu kalau lihat mungkin dari perjuangannya ya, kita 3 hari jadi dan sebagainya, mungkin mahasiswa pun sudah dibekali ya ketika mata kuliah kewirausahaan, motivasi dari Pak Rektor juga, dari mungkin Buka Prodi gitu ya, sehingga memberikan ke kita itu ya istilahnya tenaga yang luar biasa gitu, energi yang mungkin positif Support. gitu ya. Kita selalu disupport sama semua pihak lah. Ayo, yang penting kita berusaha dulu, dan alhamdulillah gitu kemarin itu kalau dilihat gitu, kita istilahnya ya mungkin ada kerjasama, dan ini mahasiswa juga respon-respon ya, gitu ya, selain kita dari motivasi, responnya juga bagus, dan mungkin selama perkuliahan mengikuti kuliah di sini, beliau pun mungkin dibekali oleh para dosen, sehingga ketika ada ya dan lain seperti itu sudah terbiasa, tidak perlu aduh gimana sekali lagi 2 hari, tidak. Alhamdulillah ya, makanya mungkin ya ini mungkin pertama mungkin dari Allah ya, mungkin amanah, keduanya ya kita di istilahnya mungkin secara perjuangan, secara fisik mereka juga punya kompetensi ya di IT-nya, karena yang mungkin untuk kita berhubungan dengan penjual proposal harus benar-benar jeli ya, ketika mengetik, ketika upload gitu ya, salah sedikit aja ya udah. Karena walau bagaimanapun ya IT itu kan kita ulas, dan bukan hanya sekedar seliwat, karena di PAUD juga di sini untuk IT-nya juga emang diperdalam. Ya, apalagi sekarang kan Jadi ada tetap MI, apalagi adaptasi teknologi kemarin juga ya, untuk yang mahasiswa kampus ketika Merdeka. buat video yang Itu video otomatis kreatif dan lah inovatif, video yang kreatif, kemudian harus ditempatkan kepada YouTube. Itu kan otomatis anak mahasiswa itu belajar untuk kreatif, belajar untuk bagaimana dia berinovasi, membuat suatu tontonan produk, yang menarik. ya, produk Nah, yang bisa bagaimana caranya? Ya salah satunya bisa dilakukan dengan entrepreneurship, belajar juga dengan bermain, belajar dengan mengimplementasikan IT. Itu otomatis kalau nggak bisa IT sekarang sudah kedodoran. Alhamdulillah gitu di kampus kita di IKIP Siliwangi yang namanya untuk IT itu juga tetap sudah jago-jago. Sahabat Senja ini pada bingung, aduh tadi ngomongin KBMI apa nih? Ini adalah salah satu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang memang betul ke Dikti juga. Jadi sekarang Bu Haji Komala dan juga timnya ini akan Insya Allah, bahkan hari ini kita kemarin sudah laporan pertama ya. Betul. Ini mungkin di marketing ya, karena mungkin kami kemarin sudah produksi ya, alhamdulillah gitu ya, sudah produksi, sudah hanya mungkin terjadi oleh lockdown ini ya, mungkin minggu ini yang mungkin memuncak pandemi, tapi kami tetap tidak akan menyerah ya. Bahkan hari ini kita akan mencoba mungkin istilah menjaga secara online ya, apakah ke IG gitu ya. Sedang proses mungkin untuk Shopee. Mohon doanya aja lah dari teman-teman semua ya, dari bunda-bunda yang di rumah atau di sekolah dimanapun. Insya Allah kami mungkin dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi ya, kita tidak terpaku hanya mengajar untuk anak usia dini saja. Gitu. Ya, bagaimana selain mengelola sekolah gitu di ini juga untuk mereka-mereka yang siap menjadi entrepreneurship. Dan jangan salah ya Bunda Seri, itu Bu San, banyak loh mahasiswa kita ya, dari reguler dan non reguler juga. Sekarang itu ketika mungkin sekarang dengan lockdown sambil kuliah, mereka banyak yang bisnis gitu. Waktu kewirausahaan kemarin. Iya, nah ini jadi mungkin jadi pertanyaan juga, kok kewirausahaan terus kita ngobrolin ada pautnya juga. Nah, gimana nih Bu Chandra yang sudah biasa memegang kayak mata kuliah entrepreneurship untuk anak usia dini, seperti apa sih mungkin sahabat Senja di rumah kayak, saya suka bisnis, punya jiwa entrepreneur, tapi saya juga peduli sama dunia anak gitu. Itu bisa diintegrasikan gak sih Bu Chan? Jadi kalau misalnya kita tuh menginginkan seseorang menjadi apa tuh harus dari semenjak dini. Tidak bisa membuat kita tuh anak itu bisa tiba-tiba dia itu menjadi seorang entrepreneur. Itu bisa kita kita timbulkan. Sekarang bagaimana nih cara untuk menimbulkan? Bagaimana caranya untuk agar anak itu menjadi tertarik terhadap dunia entertain? Otomatis dia itu harus diberi landasan, harus kita beri distimulasi semenjak dini. Gimana caranya?
Caranya, karena ketika anak-anak itu hobinya hanya dari mulai bermain, bermain dan bermain, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tertidur kembali, dia bermain. Makanya kita tuh memberikan pembelajarannya dengan bermain. Contohnya, misalnya ketika dia bermain anjang-anjangan, kita waktu kecil anjang-anjangan kan. Nah, pada saat anjang-anjangan itu kita tuh sudah mulai belajar bagaimana nih caranya menawar, bagaimana caranya dia menjadi pembeli, bagaimana nilai karakter dia secara emosionalnya bagaimana. Jadi banyak sekali nilai-nilai entrepreneurship, bagaimana kejujuran. Kalau sekarang sih mungkin di TK mungkin banyak dengan market day. Nah, dengan adanya market day, anak-anak tuh belajar bagaimana ya dia mengelola, bagaimana dia menjual, bagaimana dia menawarkan, bagaimana dia ke packing. Karena di packing ini ya, biarpun misalnya barang yang hanya barang yang biasa, sederhana, ketika kita packing menjadi bagus. Itulah packaging itu merupakan salah satu unsur yang memang menjadikan daya tarik gitu ya, daya tarik. Nah, ini perlu juga diajarkan kepada anak-anak bagaimana cara packaging yang bagus, sehingga itu tuh karena gini, kita tuh tidak pernah tahu ya, dan juga kita harus mengingat juga Nabi Muhammad SAW juga dia seorang pedagang. Otomatis kita banyak sekali lah panutan-panutan dari mulai berdagang. Karakter ya, karakter jujur kan, maaf gitu ya, sekarang ini ya kita sudah ada penurunan karakter, makanya mungkin kenapa kurikulum 2013 ya mungkin yang kita pakai ya di IKIP Siliwangi ini, terutama mungkin dari PG PAUD, karena mungkin tadi karakter jujur bisa nyambung dengan entrepreneurship. Contoh tadi ada kantin jujur di sekolah ya, anak-anak dari sejak kecil bagaimana mengambil ketika mengambil suatu makanan dan menyimpan uangnya di sana gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin dari sejak kecil pengalaman pribadi nih Bunda Sherin dan Bunda itu, saya itu pengalaman pribadi, kebetulan mungkin nenek kakek ya, memang beliau juga istilahnya punya toko yang walaupun kecil-kecilan gitu, kita jadi senang. Nah, anak itu mungkin digali, distimulasi dari sejak kecil. Nah, apa hubungannya dengan kita dengan guru PAUD? Jadi ketika mengajar itu kita teori seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, jadi klik gitu. Betul. Ada nyambung ya. Nah, contoh dari mungkin entrepreneurship ini, kewirausahaan. Saya dulu senang ya, betul kata Bu Chandra. Dari anyang-anyangan, dari bermain dengan teman, jual-jualan gitu ya. Akhirnya kita benar jualan beneran gitu ya, kecil-kecil jual apa mungkin dari mainan, karet gelang dan sebagainya. Akhirnya muncul sebagai guru PAUD gitu, yang mungkin sekarang tuh ditantang betul-betul inovatif dan kreatif. Nah, kami gitu ya, khususnya mungkin di Prodi PG PAUD ini membuka wawasan kepada guru PAUD, bukan hanya mungkin dia sebagai pengajar, pendidik, atau pengelola ya. Tadi juga kami bisa memastikan nih bagaimana pemasaran internal dan eksternal ya, memasarkan produk lulusan mungkin dari anak-anak lulusan dari sekolah kita gitu, yang tadi memiliki selain mungkin kognitifnya gitu, mungkin yang membaca menulis, jadi juga karakternya. Pada saat PJJ itu, sebelum PJJ orang-orang itu melihat yang namanya guru PAUD itu apa sih? Cuma tepuk tangan, dulu cuma nyanyi-nyanyi. Tapi kenyataannya setelah PJJ terasa banget. Ternyata guru PAUD itu sangat-sangat sulit. Jangankan menurut ini ya, menurut Nadiem Makarim aja ya, si Mas Nadiem itu mengatakan bahwa anak-anak PAUD itu memang agak sulit ketika dihandle oleh orang tuanya. Sangat berbeda dengan ketika anak itu. Sekarang itu hampir 80% Bunda Sherin itu orang tua itu sudah istilahnya sudah give up. Iya benar. Dan ada angkat tangan benar-benar. Ya udah give up. Padahal beliau itu pun ada yang guru SMA, padahal membimbing putranya anak SD, anak PAUD. Tapi ternyata gitu, tidak semua pekerjaan yang istilahnya mungkin dulu menyepelekan dengan status guru ya, apalagi guru PAUD ya, guru PAUD gitu ya. Nah, ternyata sekarang itu diakui yang namanya untuk anak PAUD itu tidak sembarangan gitu. Orang tuanya saja gitu sampai istilahnya, Bunda saya tuh udah give up gitu, ya udah nggak sanggup, ya udah istilahnya udah muncul namanya learning loss, ya anak tuh sudah malas gitu, udah nggak mau mengerjakan apa-apa gitu. Nah, disinilah ya bagaimana kreativitas seorang guru, khususnya mungkin guru PAUD gitu ya. Bagaimana menstimulasinya, motivasinya. Kami insya Allah ya di Prodi PG PAUD ini ya dengan kita ada kekompakan ya, antara dosen yang satu dengan yang lain, antara mata kuliah yang satu dengan yang lain, ada kelinearan sehingga tidak istilahnya mungkin di sini satu tujuan kita mungkin menciptakan atau mungkin membangun guru-guru yang inovatif, kreatif gitu ya, apalagi saat pandemi ini. Nah, makanya gitu ya. Karena kan kalau sampai sekarang kan mungkin paradigmanya
aduh ngapain sih jadi guru PAUD gitu. Ternyata sekarang itu prospek untuk jadi guru PAUD di masa yang akan datang. Karena kalau kita berpikir untuk anak usia dini mah pendidikan pasti akan ada terus gitu kan. Dan mungkin bisa kayaknya ini harus ada human touch untuk anak usia dini. Nggak mungkin bisa digantikan, sorry ya, mungkin digitalisasi emang perlu, tapi tetap anak kecil itu pasti harus ada. Nah, dan kehadiran eksistensi dari si guru PAUD-nya itu sendiri. Kemarin sama kata Sandiaga Uno, untuk guru PAUD tidak akan tergantikan oleh robot. Nah, itu Itu kata Pak Sandiaga Uno. Termasuk yang Pak Dede Daud kan begitu Pak Dede Daud juga begitu. sama gitu mendukung ya. Nah, ini sebelum kita closing nih, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Senja? Mungkin mau ketemu langsung dan ngobrol langsung sama Bu Haji Komala, sama Bu Chandra gitu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Senja? Tentunya yang belum gabung ke Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Siapa dulu nih? Silakan, Bu Haji dulu, silakan. Bu Haji dulu, mangga. Teman-teman, Bu Haji dulu, baik mangga. teman-teman yang di luar sana ya, mungkin tertarik dengan Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, datang aja ke sini ya. Atau mungkin tadi kita bisa sekarang itu IT Dari ya. rumah aja. Tinggal dari rumah aja, hanya mungkin kalau untuk sharing-sharing kebetulan dari kami ya. Banyak juga ya mahasiswa yang Prodi PG PAUD ini ada sebagai pengelola dan sebagainya, sehingga kita bisa sharing. Jadi semangat, kita tunggu ya mungkin untuk semua yang teman-teman yang tertarik dengan masuk ke Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi, kami akan melayani ya. Keren. Oke. Ya, silakan Bu Bu Chan. Chandra, gimana Bu Chan? Ketika kita ingin menjadi agen perubahan dalam guru PAUD, maka kita harus merealisasikannya. Maka kami tunggu di IKIP Siliwangi. Asik. Ini sahabat Senja nggak usah ragu lagi, jangan lupa ya untuk langsung klik aja di pmb.ikipsiliwangi.ac.id, dan jangan lupa juga di YouTube channel kami, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Akhir kata saya Syarina pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Komala pamit, Bu Chandra. Assalamualaikum, terima kasih, saya tunggu kehadirannya. Baik. Gabung bersama kami. Ayo, mari bergabung sama kami. Baik, terima kasih sahabat Senja. Bye-bye. Ya, Waalaikumsalam sampai ketemu ya nanti warahmatullahi di- wabarakatuh.